وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di acara rutinan kita. Sekaligus malam ini kita menghaul seorang aulia Allah, guru kita, yaitu Syekh Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul atau Guru Sekumpul. Jadi kita pada malam hari ini menghaul beliau dan membaca manaqib sidinlah. Karena apabila dibacakan manaqib para aulia Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat sidinlah, segala rahmat sidin. Inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, berkah kita menghadiri, mendengar, membaca atau menghauli daripada seorang aulia Allah yaitu Guru Sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Keberadaan al-alimul allamah al-arif billah al-syekh al-haj Zaini Abdul Ghani di masa kecil beliau rupanya sudah diketahui oleh sebagian ulama dan orang-orang pintar di Jawa. Jadi ini kita menyambung daripada pembaca manaqib minggu-minggu sebelumnya. Jadi keberadaan sidin sudah diketahui oleh para ulama dan orang-orang yang pintar di Jawa. Meskipun mereka belum pernah ke Banjar. Ulama Jawa belum pernah ke Banjar, tapi mereka sudah mengetahui. Begitu pula alimul allamah belum pernah pula ke Jawa atau bertemu dengan mereka. Karena itu kebesaran dan kemuliaan al-alimul allamah al-arif billah al-syekh al-haj Zaini Abdul Ghani sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa pada masa beliau masih kecil, di mana penulis yaitu Tuan Guru Irsyad Zain, penulis ini manaqib sudah mendapat ridho oleh Guru Sekumpulnya langsung. Antara salah waktu sin masih hidup sudah disusun ulah, waktu sin masih hidup disusun lalu ditampaikan ke Guru Sekumpul lalu disahkan oleh sidin langsung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan seorang zuriat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al Habib Haikal dan saudaranya Al Habib Hamzah. Mudah-mudahan berkah keberadaan zuriat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di majelis ini menambah keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di mana Zaidin penulis pernah mendengar dari mereka bahwasanya di Banjar, tepatnya di Martapura, akan muncul seorang ulama besar dan orangnya sekarang masih kecil atau masih kanak-kanak. Jadi penulis langsung mendengar perkataan ulama yang di Jawa sana. Ulama di Jawa di sana di Martapura kan ada timbul ulama besar dan sekarang orangnya masih kecil. Sehingga banyaklah orang menerka atau mengira-ngira, namun kenyataannya baru tampak sudah puluhan tahun kemudian.
Setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian siapa gerangan orang yang dimaksud, maka secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk menyampaikannya, maka datanglah seorang waliullah ke Martapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis yang kebetulan ia berkunjung ke rumah di mana waliullah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah al-alimul allamah al-arif billah al-syekh al-haj Zaini Abdul Ghani. Di dalam majelis itulah waliullah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan beliau waliullah itu, dan beliau menyuruh bersalaman dengan al-alimul allamah al-arif billah al-haj Zaini Abdul Ghani lebih dahulu, baru kepada beliau waliullah tersebut. Sambil beliau berkata, bersalaman dengan guru Zaini dulu, ia masih kecil namun ia sudah kutub, ujar seorang wali Allah tersebut. Habib bersalah dari guru-guru Habib bersalah. Demikianlah kata wali Allah tersebut. Sudah dewasa, maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal, dan banyaklah orang yang datang belajar dengan beliau, para habaib yang tua-tua, para ulama dan guru-guru, termasuk guru-guru yang pernah mengajar beliau. Jadi saking tawadunya guru Sidin lah belajar pulang lawan Sidin, karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya. Mereka sangat sayang serta hormat kepada beliau. Al-alimul allamah al-arif billah al-syekh al-haj Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, thariqah dan haqiqah. Itulah jangan mengambil sebutingnya, sebutingnya ditinggalkan. Hakikatnya misalnya syariat ditinggalkan, salah juga. Harus seimbang syariat, thariqah dan haqiqah. Dan seorang hifdzul Quran dan tafsirnya. Beliau hafal Quran dan tafsirnya, yaitu tafsirul Quranul Azim lil imamainil jalilaini, yakni tafsir Jalalain. Jadi sedih hifdzul Quran dan ahli tafsir itu tafsir Jalalain, dua imam yang besar. Al-allamah yang sejak kecil selalu berada di samping orang tua beliau yang soleh dan solehah, banyak mendapatkan pendidikan dan pelajaran dari keduanya, meskipun diantaranya hanya melewati contoh dan isyarah, yang kesemuanya itu tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau. Pendidikan yang diterima al-alimul allamah al-arif billah al-syekh al-haj Muhammad Zaini Abdul Ghani melalui pamanda beliau, yaitu al-alimul allamah al-arif billah al-syekh al-haj Saman Mulia, sangat mewarnai pemikiran beliau, karena langsung memimpin Sidin lagi halus sampai dewasa. Jadi kita lah kebanyakannya guru Saman, paman Sidin ini sangat mama, terutama dalam bidang ilmu tasawuf. Al-alimul allamah al-arif billah al-syekh al-haj Saman Mulia secara intensif mendidik beliau baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah, meskipun beliau hampir tidak pernah mengajar secara langsung bidang-bidang keilmuan itu kepada beliau kecuali di bangku sekolah. Namun al-alimul allamah al-arif billah al-syekh al-haj Saman Mulia langsung membawa dan mengantarkan beliau mendatangi guru-guru atau tokoh-tokoh ulama terkenal dengan keahliannya masing-masing, baik di Kalimantan Selatan maupun di Jawa, untuk belajar. Seperti misalnya untuk mendalami ilmu tafsir dan hadis, beliau bawa al-alimul allamah al-arif bil syekh al-haj Zaini Abdul Ghani kepada al-alimul allamah al-syekh al-haj Sya'rani Arif yang terkenal sebagai mufassir dan muhaddits, itu guru Anam Sya'rani Kampung Melayu.
dibawakan oleh Guru Seman Mulia menuju Guru Anang Sya'ri Kampung Melayu untuk belajar hadis. Dibawakan padahal Guru Seman Mulia ahli di semua bidang ilmu agama. Kita wabuhnya sedikit. Sekalipun al-alimul allamah al-arif billah asy-syekh al-haji Seman Mulia tersebut sebagai pakar di semua bidang keilmuan Islam, maka sifat rendah hati atau sifat tawadhu al-alimul allamah al-arif billah asy-syekh al-haji Muhammad Seman Mulia inilah yang tertanam di jiwa al-alimul allamah al-arif billah asy-syekh al-haji Zaini Abdul Ghani. Guru Seman Mulia ini khalifah daripada Syekh Sulaiman Turki. Al-alimul allamah al-arif billah asy-syekh al-haji Zaini Abdul Ghani, seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua dan pamanda beliau. Jadi memang itulah ciri aulia Allah, bakti kepada orang tua. Ada datang orang jadi wali durhaka gitu. Jadi wala itu. Jadi wala ya. Bila durhaka lawan kita. Sehingga sewaktu ayah beliau sakit, 1 jam pun tidak pernah beliau memisahinya dan selalu berada di samping beliau, merawat dan menjaganya dengan seksama. Begitu pula ketika pamanda beliau al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Al-Haji Seman Mulia sakit, beliau selalu di samping. Masya Allah. Meskipun al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani dalam keadaan sakit, namun beliau tetap turut menjaga dan merawat ibu beliau ketika sakit. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat bakti kepada kedua orang tua dan pamanda beliau al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Al-Haji Seman Mulia sekaligus guru sidin. Kemudian kita sudah baca langsung ambil berkah dari sidin, kita membaca kemuliaan atau karamah daripada sidin. Karamah al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani. Di antaranya adalah banyak karamah sidin lah. Cuman di sini sebahagiannya. Satu, ketika beliau masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis yang mengarang ini, Manaqib sendiri, penulis sendiri yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Jadi disaksikan oleh si guru Irsyad Zain menyusun ini Manaqib sendiri. Itu karamah lah. Karamah ini adalah tanda bahwa beliau itu jujur sudah mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jujur apa yang digawi sidin, ilmu sidin, amaliyah sidin, itu tandanya diberi Allah kemuliaan karamah. Kalau orang yang ini karamah namanya, ini ada istidraj. Istidrajnya adalah orangnya kada sembahyang, orangnya kada puasa,
tapi bisa berjalan di atas banyu. Nah ini ngarannya istidraj. Nah, punya kita lah berjalan di atas banyu apa? Rupiah yang timbul. Orangnya tenggelam tuh kita. Bilanya kelanjuran garanya istidraj Allah pada senang. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menilai orang itu dari apa? Dari sesuatu yang menyalahi adat. Nah, Bu, kalau misalnya lah lihat orang nih berjalan di atas banyu atau terbang, aku berguru ini aja ajar. Aku berguru lawan ini aja ajar. Sekalinya apa yang diajarkan Sidin? Masalah kada sembahyangan, kada berzakat, kada puasa. Ini lain guru ngeranya lah. Ngeranya ayo. Syaitan membawai orang sesat. Menyesatkan. Padahal itu adalah istidraj, lanjuran. Jadi Imam Ghazali lah jangan terpengaruh di situ. Lihati dulu gawiannya kayak apa? Nah, sesuai syariat kah? Sesuai agama kah? Bila tidak sesuai berarti orang itu memang bujur. Bila kada sesuai berarti itu adalah istidraj. Kemudian karomah sedikit lagi lah. Pada suatu musim kemarau panjang-panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun, sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering. Maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap hujan akan segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Itu karamah Sri Masya luar biasa. Normal itu pasti ada bunyi karamah. Kemudian kita ini ujian bagi Sidin lah. Sidin diuji Allah Subhanahu wa taala yang terkenal dengan banyak bisi penyakit Sidin lah. Kalau orang wali itu sakit itu adalah menambah derajat Sidin di sisi Allah. Ya Allah, kalau orang aulia itu diberi Allah sakit untuk meninggikan derajat Sidin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang awamnya diberi Allah sakit itu kifarat dosa. Allah hendak membersihkan dosa kita. Kalau sedikit ada dosa sih dia mahpus. Orang aulia itu mahpus. Kalau para nabi itu maksum. Mahpus itu cepat bertaubat. Kalau maksum para nabi tergeletek dosa pun tidak akan tergeletek dosa. Menghapus cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Derita penyakit yang tak kunjung sembuh. Derita penyakit yang berkepanjangan tiadalah mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing anak murid dan masyarakat yang datang ke majelis beliau. Namun setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya anak murid dan masyarakat Banjar umumnya timbul rasa harap-harap cemas dalam kesembuhan guru dan pembimbing mereka. Namun setelah berselang beberapa waktu, suasana pun menjadi berubah karena beliau harus dibawa ke Singapura
untuk kesekian kalinya guna berobat untuk kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan kelihatan di wajah-wajah anak murid dan masyarakat Banjar. Rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru mereka. Namun apa yang dapat dikata, meskipun beliau telah berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk dapat bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarganya, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, sehingga beliau harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura ke Banjar pada hari Selasa 4 Rajab 1426 Hijriah atau 9 Agustus 2005 Miladiah. Dengan sia-sia tenaga yang dengan sisa tenaga yang ada, beliau tiba di rumah sekitar pukul 9:30 malam Arba' 5 Rajab 1426 Hijriah tahun 2005. Disambut oleh keluarga, kerabat dan anak murid dengan penuh ketegangan dan duka. Setelah keluarga, kerabat dan anak murid datang menjenguk, akhirnya pukul 5:10 subuh hari Arba' 5 Rajab 1426 Hijriah, beliau pergi meninggalkan kita, memenuhi panggilan menghadap Khalik Tuhan Rabbil Izzah untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dengan pembacaan manaqib seorang aulia Allah ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman sempurna, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala